11 bencana menghantui Pak Prabowo Subianto. Jutaan nyawa rakyat Indonesia menjadi taruhannya. 11 bencana ini akan menimpa rakyat Indonesia. Dan yang menjadi Presiden Republik Indonesia adalah Pak Prabowo Subianto. Sehingga Pak Prabowo lah yang harus bertanggung jawab atas 11 bencana ini. 11 bencana menimpa Indonesia, yang sebagian sudah menimpa dan yang sebagian akan segera menimpa. Yang pertama, gempa Megatrust Samudra India. Ini sudah dikatakan oleh BMKG dan BRIN berkali-kali bahwa ini bukan sekedar ramalan, bukan sekedar prediksi, tetapi ini adalah potensi yang sewaktu-waktu akan terjadi gempa Megatrust Samudra Hindia. Yang kedua, banjir rob air laut Jawa. Banjir rob air laut Jawa ini sudah terjadi. Sudah terjadi berkali-kali mulai dari Demak, Jawa Tengah, Semarang sampai Pekalongan. Ini sudah menjadi langganan banjir rob air laut dan akan menjadi luas melebar. Hampir di setiap pesisir pantai Pulau Jawa bagian utara ini akan terendam banjir rob air laut. Kemudian yang ketiga, hujan angin, petir, dan badai. Banyak sekali pohon-pohon yang tumbang. Bahkan bangunan-bangunan rumah banyak yang roboh. Dan semuanya ini menjadi tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Kemudian yang keempat, banjir dan kekeringan. Sebagian daerah di Indonesia banjir bandang, tetapi sebagiannya lagi kering kerontang. Ini dua hal yang sangat kontradiksi, berlawanan. Sebagian wilayah banjirnya berlebihan sehingga menjadi bencana. Dan sebagian wilayah lagi keringnya keterlaluan sehingga sulit mendapatkan air bersih. Dua-duanya ini adalah bencana yang harus ditanggung oleh Presiden Republik Indonesia. Yang kelima, akan terjadi wabah penyakit yang melanda di mana-mana. Ini pekerjaan Presiden baru akan semakin berat. Yang keenam, pabrik-pabrik tutup dan PHK besar-besaran. Yang keenam ini, kalau saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat dan saudara-saudaraku sebangsa setanah air Indonesia mau melihat berita dimanapun lah, entah itu di TV, entah itu di Google, bahwa pabrik-pabrik tekstil sudah mulai berjatuhan satu persatu. Pabrik tekstil ini kan menyerap tenaga kerja yang sangat banyak, karyawannya banyak, tetapi saat ini sudah mulai berguguran satu persatu. Nah, nanti akan diikuti pabrik-pabrik yang lainnya. Pabrik-pabrik banyak yang tutup sehingga PHK besar-besaran. Ini semuanya menjadi tanggung jawab Presiden. Kemudian yang ketujuh, bank-bank banyak yang tutup dan menurunnya perekonomian. Jika bank-bank banyak yang tutup, jelas sekali pertanda bahwa perekonomian di Indonesia sudah nggak sehat, mengalami penurunan sangat drastis. Kemudian yang kedelapan, angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Jelas kalau banyak terjadi bencana musibah malapetaka, apalagi diiringi dengan lapangan pekerjaan yang justru mem-PHK, maka luar biasa. Pengangguran dan kemiskinan meningkat, merajalela di mana-mana. Jika pengangguran dan kemiskinan meningkat, maka akan terjadilah bencana musibah yang kesembilan. Kesembilan, kejahatan merajalela di mana-mana. Karena banyak orang yang ingin mempertahankan kehidupannya. Kebutuhannya sangat banyak, sedangkan pendapatan tidak ada. Setiap hari mereka butuh makan, minum, bayar listrik, air, dan seterusnya. Belum lagi kebutuhan anak sekolah. Belum lagi kalau memiliki kredit, sedangkan pendapatan tidak ada. Maka akan terjadi kejahatan merajalela di mana-mana. Setelah kejahatan merajalela di mana-mana, akan memunculkan bencana yang ke-10. Banyak perceraian dan anak-anak terlantar. Banyak perceraian karena memang
sang laki-laki sudah nggak memiliki pendapatan. Atau mungkin sang wanitanya yang selama ini kerja tetapi tiba-tiba di PHK, sehingga terjadi gonjang-ganjing di dalam rumah tangga. Banyak sekali perceraian dan anak-anak terlantar. Jika keluarga bercerai, suami istri bercerai, tidak ada yang ngurus, maka anak-anak mereka akan terlantar, tidak ada yang mengurus. Dan semuanya ini harus segera dipersiapkan oleh calon presiden yang nanti akan dilantik, yaitu Pak Prabowo Subianto. Dan ini semuanya harus segera diantisipasi, dipersiapkan mulai sekarang. Kemudian yang ke-11, banyak orang yang putus asa dan akhirnya bunuh diri. Ini juga kasus yang harus segera ditangani. Sebelum terjadi maka kita harus segera mengantisipasi. Ibaratnya kita sedia payung sebelum hujan. Oleh sebab itulah, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saudara-saudaraku sebangsa setanah air Indonesia. Ini belum lagi ya ada beberapa bencana yang semisal nih gunung-gunung meletus menyemburkan lahar. Ini juga bencana. Namanya gunung meletus, meletuskan berbagai macam kandungan. Laharnya menyebar kemana-mana, abu vulkanik kemana-mana. Belum lagi banjir bencana-bencana yang lainnya. Tetapi yang nampak 11 bencana ini, kalau terjadi gempa megatrust Samudra India, kemudian akan menjadikan gejolak sehingga banjir rob air laut ini akan menaikkan tingkat dayanya. Dan sampai saat ini hujan angin petir badai di mana-mana, sudah beritanya menyebar kemana-mana. Sedangkan aneh di Indonesia ini sebagian wilayah ada yang banjir dan sebagian wilayah ada yang kering kerontang. Ini kan dua-duanya tidak rahmat. Karena kalau hujan itu melebihi kadarnya, kapasitasnya akan menjadi bencana. Seperti itu pula kekeringan, kalau keringnya sampai keterlaluan juga akan jadi bencana. Tidak ada kadar yang pas. Kalau kadar yang pas itu ya hujan tetapi rahmat, enggak sampai banjir. Nah kalau seandainya kering itu ya keringnya sebentar, enggak sampai lama-lama. Nah kalau sudah ada banjir kekeringan, biasanya akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Wabah penyakit akan melanda di mana-mana. Kemudian pabrik-pabrik tutup dan PHK besar-besaran ini sudah mulai terjadi saat ini. Nah inilah tatkala Pak Presiden Prabowo Subianto dilantik, maka segera antisipasi 11 bencana ini. Kalau 11 bencana ini segera diantisipasi, insya Allah nanti tidak akan banyak korban. Demikianlah dari kami, semoga manfaat dan barokah, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.